Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo mengaku dirinya nyaman dengan Partai Golkar. Momen tersebut disampaikan Jokowi di Bogor pada Selasa, 19/12/2023, saat merespons pernyataan politikus Partai Golkar Rafindra Airlangga tentang dasi kuning. Pengamat menilai bahwa Jokowi memiliki peluang terbuka untuk merapat ke Partai Golkar. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indo Strategik, Ahmad Khairul Umam, Rabu, 20/12/2023. Menurut Umam, tidak ada hambatan ideologis maupun politik jika Jokowi dan keluarga merapat ke Golkar. Peluang Jokowi mendekat ke Golkar tentu terbuka. Praktis tidak ada hambatan ideologis maupun politik jika Jokowi dan keluarganya akan merapat ke Golkar, kata Umam. Umam mengatakan pasca hubungan Jokowi dengan PDIP renggang, Presiden dan keluarganya memang tampak hangat dengan Golkar. Bahkan sempat beredar kabar bahwa putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, bakal masuk Golkar. Namun Umam berpandangan bahwa Jokowi dan keluarganya tidak ingin terburu-buru mengambil langkah politik. Menurut Umam, manuver Jokowi akan bergantung pada dinamika politik ke depan. Sambil wait and see, menanti perkembangan dinamika politik ke depan, supaya tidak memicu serangan politik yang lebih dahsyat dari PDIP, ujarnya. Umam menduga Jokowi akan cenderung bermain aman. Di sisi lain, Jokowi juga diyakini bakal mencari peluang untuk memperbaiki hubungan dengan PDIP. Menurut Umam, peluang Jokowi rujuk dengan PDIP masih terbuka, bergantung pada hasil Pilpres 2024. Umam mengatakan jika hasil Pilpres 2024 Ganjar Mahfud tidak sekompetitif yang dibayangkan, maka disitulah ruang negosiasi PDIP dengan lingkaran Jokowi terjadi. Kemarahan di internal PDIP bisa saja mereda ketika mereka dibenturkan dengan kenyataan hasil Pilpres nanti, terutama jika pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD yang PDIP usung ternyata tidak sekompetitif yang dibayangkan sebelumnya, kata Umam. Disitulah ruang negosiasi PDIP dengan lingkaran Jokowi akan terjadi, tuturnya. Namun, jika konsolidasi antara Jokowi dan PDIP menemui jalan buntu, menurut Umam Jokowi akan berpindah ke Partai Golkar atau Gerindra. Jokowi bisa menjadikan Gerindra sebagai opsi sebagai trade-off, kompensasi, dengan Prabowo jika ia terpilih sebagai presiden mendatang, kata Umam. Baru-baru ini Presiden Joko Widodo mengaku dirinya nyaman dengan Partai Golkar. Momen tersebut disampaikan Jokowi di Bogor pada Selasa 19 Desember saat merespon pernyataan dari politikus Partai Golkar Rafindra Airlangga tentang dasi kuning. Pengamat politik menilai bahwa Jokowi memiliki peluang terbuka untuk merapat ke Partai Golkar. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam pada Rabu 20 Desember. Menurut Umam, tidak ada hambatan ideologis maupun politik jika Jokowi dan keluarga merapat ke Golkar. Umam mengatakan pasca hubungan Jokowi dan PDIP renggang, Presiden dan keluarganya memang tampak hangat dengan Golkar. Bahkan sempat beredar kabar bahwa putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, bakal masuk Golkar. Namun Umam berpandangan bahwa Jokowi dan keluarga tidak ingin terburu-buru mengambil langkah politik. Menurut Umam, manuver Jokowi akan bergantung pada dinamika politik ke depan. Umam menduga Jokowi akan cenderung bermain aman. Di sisi lain, Jokowi juga diyakini bakal mencari peluang untuk memperbaiki hubungan dengan PDIP. Menurut Umam, peluang Jokowi rujuk dengan PDIP masih terbuka bergantung pada hasil Pilpres 2024. Umam mengatakan jika hasil Pilpres 2024 Ganjar Mahfud tidak sekompetitif yang dibayangkan, maka disitulah ruang negosiasi PDIP dengan lingkaran Jokowi terjadi. Namun jika konsolidasi antara Jokowi dan PDIP menemui jalan buntu, menurut Umam Jokowi akan berpindah ke Partai Golkar atau Gerindra. Soal dasi kuning kemarin apa? Dasi kuning kemarin Pak waktu Bapak ke Jepang. Sekarang nggak pakai dasi. Bapak menyebut Bapak nyaman katanya Pak di Golkar. Sekarang nggak pakai dasi. Ya Pak, terima kasih. Ya? Pak, terima kasih. Apa? Nyaman nggak Pak? Nyaman. Terima kasih Bapak. Apa? Nyaman nggak Pak? Nyaman. Secara belak-belakan Presiden Joko Widodo mengaku nyaman dengan Partai Golkar, bahkan Jokowi menggunakan dasi warna kuning yang tak seperti biasanya digunakan saat melakukan tugas kenegaraan. Pengakuan tersebut membuat ekspresi Menteri Investasi Bahlil Lahadalia berubah drastis. Dikutip dari Kompas.com, Menteri Bahlil mendampingi Jokowi selesai meresmikan jembatan Otista di Kota Bogor, Jawa Barat pada Selasa 19 Desember.
Ia pun berdiri di belakang Jokowi saat melakukan sesi tanya jawab dengan wartawan. Lantas wartawan meminta tanggapan soal pernyataan Golkar yang menyebut Jokowi nyaman dengan partai berlambang pohon beringin. Pernyataan itu disampaikan Golkar seusai Jokowi menggunakan dasi kuning. Jokowi pun akhirnya mengakui bahwa ia nyaman dengan partai Golkar. Sementara perubahan ekspresi Menteri Bahlil sangat disorot. Semula Menteri Bahlil mengkerutkan keningnya di tengah sorotan sinar matahari, namun saat Jokowi membahas dasi kuning hingga nyaman dengan Golkar, Bahlil tak kuasa menyembunyikan tawanya. Ia pun tampak semeringah mendengar jawaban Jokowi yang nyaman dengan partai tersebut. Terlebih Bahlil merupakan politikus dari partai Golkar. Dasi kuning kemarin Pak waktu Bapak ke Jepang. Sekarang nggak pakai dasi. Tapi menyebut Bapak nyaman dengan Nyaman Golkar. katanya Pak di Golkar. Sekarang nggak pakai dasi. Ya Pak, terima kasih. Ya? Pak, terima kasih. Apa? Nyaman nggak Pak? Bilang nyaman tuh, Bapak. Nyaman. Terima kasih Bapak. Belakangan ini muncul rumor bahwa Presiden Joko Widodo akan bergabung dengan Partai Golkar. Hal ini bermula ketika Presiden Jokowi mengenakan dasi warna kuning saat berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember lalu. Penampilan Jokowi yang mencolok itu pun sontak menjadi sorotan. Wartawan sempat menanyakan pada Jokowi perihal dasi kuning ini. Namun jawaban Jokowi kala itu hanya mengambang. Pihak istana sendiri menyatakan dasi kuning dipilih karena Jokowi sempat kesulitan mencari dasi. Terbaru, Jokowi yang ditemui seusai peresmian jembatan otista di Kota Bogor, Jawa Barat pada Selasa 19 Desember mengatakan bahwa dirinya nyaman dengan hubungan yang terjalin dengan Golkar. Rumor soal Jokowi bergabung ke Partai Beringin ini sudah ditanggapi oleh pihak Golkar. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin menyatakan partainya terbuka bila Jokowi ingin bergabung. Menurut Nurul, ada simbiosis mutualisme antara Partai Golkar dan sosok Jokowi. Nurul lantas mengklaim Ketua Umum Erlangga Hartarto selalu menyukseskan program Jokowi seperti penanganan COVID-19, stabilitas ekonomi, dan pembangunan ibu kota Nusantara. Meski begitu, Nurul mengaku belum ada pembicaraan resmi terkait wacana bergabungnya Jokowi ke partai berlambang pohon beringin itu. Pas soal dasi kuning kemarin Apa? Dasi kuning kemarin Pak waktu Bapak ke Jepang. Sekarang nggak pakai dasi. Golkar menyebut Bapak nyaman dengan Nyaman Golkar. katanya Pak di Golkar. Sekarang nggak pakai dasi. Ya Pak, terima kasih. Ya? Pak, terima kasih. Apa? Nyaman nggak Pak? Bilang nyaman tuh, Bapak. Nyaman. Terima kasih Bapak. Ya? Ya, Udah? terima kasih Pak. Hah? Agenda buat besok. Ya, besok pagi ada groundbreaking beberapa dari swasta, juga dari lembaga, dari pemerintah. Saya kira antusias untuk mereka. Pas soal dasi kuning kemarin Apa? Dasi kuning kemarin Pak waktu Bapak ke Jepang. Sekarang nggak pakai dasi. Golkar menyebut Bapak nyaman dengan Nyaman Golkar. katanya Pak di Golkar. Sekarang nggak pakai dasi. Ya Pak, terima kasih. Ya? Pak, terima kasih. Apa? Nyaman nggak Pak? Ya Pak, terima kasih. Ya? Pak, terima kasih. Apa? Nyaman nggak Pak? Bilang nyaman tuh, Bapak. Nyaman. Terima kasih Bapak. Ya? Ya, Udah? terima kasih Pak. Penampilan tak biasa Presiden Joko Widodo menggunakan dasi berwarna kuning menjadi sorotan publik. Pasalnya penggunaan dasi kuning itu dikaitkan dengan hubungan Jokowi dan Partai Golkar. Jokowi pun menjawabnya dengan tertawa. Respon tersebut disampaikan Jokowi saat tanya jawab dengan wartawan seusai meresmikan jembatan otista di Kota Bogor, Jawa Barat pada Selasa 19 Desember. Awalnya wartawan meminta tanggapan soal pernyataan Golkar yang menyebut Jokowi nyaman dengan partai berlambang pohon beringin. Pernyataan itu disampaikan Golkar seusai Jokowi menggunakan dasi kuning. Adapun penampilan berbeda itu digunakan saat Jokowi bertolak ke Jepang dari Lanut Halim Perdana Kusuma pada Sabtu 16 Desember silam. Mendengar pertanyaan wartawan, Jokowi tersenyum dan langsung memegang bagian dadanya. Ia pun bergurau kepada wartawan bahwa sedang tidak menggunakan dasi. Lantas awak media kembali mempertanyakan soal penggunaan dasi kuning tersebut, termasuk soal perasaan nyaman dengan Partai Golkar. Jokowi pun akhirnya mengakui bahwa ia nyaman dengan partai tersebut. Saat pertama kali mendengar pertanyaan wartawan soal dasi kuning, Menteri Bahlil Lahadalia langsung tersenyum dan tak kuasa menahan tawanya. Diketahui Bahlil sendiri merupakan politikus dari Partai Golkar. Rangkuti pengamat
politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia menyoroti pendeklarasian dukungan dari PAN dan Golkar kepada Prabowo. Ia pun menilai bahwa sulit untuk tidak menyatakan bahwa pendeklarasian itu tidak ada campur tangan dari Jokowi. Ray lantas pertanyakan mengapa Jokowi tega meninggalkan Ganjar dan PDI Perjuangan. Hal itu diungkapkan oleh Ray dalam keterangannya pada Senin 14 Agustus. Diketahui bahwa Prabowo kini sudah didukung oleh 4 partai besar yakni PKB, Gerindra, PAN, dan Golkar. Ray pun melihat ada 3 hal terkait bergabungnya 4 partai politik tersebut dari sisi PDIP. Menurutnya, sikap PDIP itu terlihat seakan butuh tak butuh pada dukungan pihak lain terkait pencapresan Ganjar Pranowo. Disebutnya pihak PDIP berkutat di kalangan mereka sendiri sehingga abai pada upaya menarik dukungan politik formal dari partai lain. Oleh sebab itu, kini yang justru mendapat dukungan ialah Prabowo. Kemudian dikatakan Ray, pernyataan-pernyataan yang jelas mengandung sikap negatif publik terhadap Ganjar terus diproduksi. Seperti kata petugas partai yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Ray menilai kata tersebut dianggap tidak strategis disebutkan menjelang Pilpres. Selain itu, sikap Ganjar yang dinilai hanya milik partai dianggap sebagai PDIP yang berhak mengaturnya. Padahal menurut Ray, pemilih membutuhkan capres yang independen daripada didominasi oleh partai. Terkait dengan situasi ini, Ray menilai ada besar kemungkinan PDIP akan berjarak dengan Jokowi. Ray pun menilai bahwa hubungan tak harmonis Jokowi dan PDIP akan terus bertambah dengan kekuatan yang selama ini saling berseberangan. Kita beralih pada berita selanjutnya, Tribuners. Partai Golkar resmi mengusulkan nama Gibran Raka Buming Raka sebagai baca pres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Peresmian itu dilakukan pada acara Rapim Nas Golkar digelar di kantor DPP Golkar Jalan Anggrek Nelly, Jakarta Barat pada Sabtu 21 Oktober 2023. Putusan itu dibacakan langsung oleh Ketua DPP Partai Golkar Hasan Syadisli. Penyusul relawan Jokowi dari Kawan Milenial atau Kami Jokowi Kalimantan Tengah juga akan menggelar deklarasi dukungan kepada Gibran menjadi cawapres Prabowo di kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Hal itu diungkap oleh perwakilan inisiator Kami Jokowi Benediktus Papa kepada wartawan pada Sabtu 21 Oktober 2023. Deklarasi Kami Jokowi Kalimantan Tengah sendiri akan diadakan di kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Deklarasi itu akan diikuti oleh ratusan milenial dan Gen Z se-Kalimantan Tengah. Selain akan bicara figur, deklarasi juga sebagai agenda silaturahmi sekaligus konsolidasi milenial Gen Z Kalteng untuk memenangkan seluruh gagasan-gagasan Jokowi selama ini di pemilu 2024. Terkini menurut Benediktus Papa, dukungan kepada Gibran sebagai cawapres bukan karena anak dari presiden, melainkan lantaran wali kota Solo itu memiliki prestasi sebagai anak muda yang mengemban pimpinan daerah. Perlu diketahui, pada acara sebelumnya di Sulawesi Selatan ia telah membeberkan pernyataan. Pihaknya telah menegaskan bahwa pada pemilu 2024, pemilih milenial dan Gen Z merupakan penentu, sehingga pengusulan Gibran sebagai cawapres dipandang momentum untuk mewujudkan kepemimpinan yang diwakili generasi muda. Presiden Joko Widodo saudara disambut tepuk tangan dari kader Golkar kala menyampaikan sambutan bertepatan dengan hari ulang tahun ke-58 Partai Golkar pada Jumat 21 Oktober kemarin. Hal ini seusai Presiden Jokowi 3 kali mengungkap keyakinan pada Partai Golkar pada gelaran Pilpres 2024 mendatang. Presiden Jokowi menghadiri acara puncak peringatan hari ulang tahun ke-58 Partai Golkar yang digelar di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta pada Jumat 21 Oktober. Mengawali sambutannya, Presiden Jokowi mengucapkan selamat atas ulang tahun Partai Golkar. Menurut Presiden, Golkar merupakan partai politik yang sudah matang dan punya pengalaman malang melintang serta banyak makan asam garam dalam perpolitikan Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden meyakini bahwa Partai Golkar akan cermat dalam menentukan calon presiden dan juga wakil presiden 2024.
Hanya saja, ucapan keyakinan itu disampaikan Presiden Jokowi hingga 3 kali, dan semuanya disambut riuh oleh kader yang hadir. Lebih lanjut, Kepala Negara mengatakan pentingnya memilih pemimpin yang memiliki jam terbang yang tinggi. Hal tersebut terutama dikarenakan situasi dunia saat ini yang penuh dengan ketidakpastian, bahkan diprediksi akan lebih gelap di tahun 2023. Presiden menyebut bahwa saat ini sudah banyak negara yang mengalami krisis dan menjadi pasien dana moneter internasional. Untuk itu, Presiden mendatang harus mempersiapkannya. Oleh sebab itu, saya yakin saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden 2024. Meskipun tadi saya lihat sudah teriak semua Pak Erlangga Hartarto. Dan saya juga meyakini bahwa yang akan dipilih oleh Partai Golkar, capres maupun cawapres, ini adalah tokoh-tokoh yang benar. Silahkan terjemahkan sendiri. Karena Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Presiden itu seperti pilot. Penumpangnya banyak sekali, seluruh rakyat Indonesia. Dan Pilpres itu memilih pilot dan co-pilot. Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo mengaku dirinya nyaman dengan Partai Golkar. Momen tersebut disampaikan Jokowi di Bogor pada Selasa, 19/12/2023, saat merespons pernyataan politikus Partai Golkar Rafindra Airlangga tentang dasi kuning. Pengamat menilai bahwa Jokowi memiliki peluang terbuka untuk merapat ke Partai Golkar. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indo Strategik, Ahmad Khairul Umam, Rabu, 20/12/2023. Menurut Umam, tidak ada hambatan ideologis maupun politik jika Jokowi dan keluarga merapat ke Golkar. Peluang Jokowi mendekat ke Golkar tentu terbuka. Praktis tidak ada hambatan ideologis maupun politik jika Jokowi dan keluarganya akan merapat ke Golkar, kata Umam. Umam mengatakan pasca hubungan Jokowi dengan PDIP renggang, Presiden dan keluarganya memang tampak hangat dengan Golkar. Bahkan sempat beredar kabar bahwa putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, bakal masuk Golkar. Namun Umam berpandangan bahwa Jokowi dan keluarganya tidak ingin terburu-buru mengambil langkah politik. Menurut Umam, manuver Jokowi akan bergantung pada dinamika politik ke depan. Sambil wait and see, menanti perkembangan dinamika politik ke depan, supaya tidak memicu serangan politik yang lebih dahsyat dari PDIP, ujarnya. Umam menduga Jokowi akan cenderung bermain aman. Di sisi lain, Jokowi juga diyakini bakal mencari peluang untuk memperbaiki hubungan dengan PDIP. Menurut Umam, peluang Jokowi rujuk dengan PDIP masih terbuka, bergantung pada hasil Pilpres 2024. Umam mengatakan jika hasil Pilpres 2024 Ganjar Mahfud tidak sekompetitif yang dibayangkan, maka disitulah ruang negosiasi PDIP dengan lingkaran Jokowi terjadi. Kemarahan di internal PDIP bisa saja mereda ketika mereka dibenturkan dengan kenyataan hasil Pilpres nanti, terutama jika pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD yang PDIP usung ternyata tidak sekompetitif yang dibayangkan sebelumnya, kata Umam. Disitulah ruang negosiasi PDIP dengan lingkaran Jokowi akan terjadi, tuturnya. Namun, jika konsolidasi antara Jokowi dan PDIP menemui jalan buntu, menurut Umam Jokowi akan berpindah ke Partai Golkar atau Gerindra. Jokowi bisa menjadikan Gerindra sebagai opsi sebagai trade-off.
kompensasi dengan Prabowo jika ia terpilih sebagai presiden mendatang, kata Umam. Baru-baru ini Presiden Joko Widodo mengaku dirinya nyaman dengan Partai Golkar. Momen tersebut disampaikan Jokowi di Bogor pada Selasa 19 Desember saat merespon pernyataan dari politikus Partai Golkar Rafindra Airlangga tentang dasi kuning. Pengamat politik menilai bahwa Jokowi memiliki peluang terbuka untuk merapat ke Partai Golkar. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indro Strategik Ahmad Khairul Umam pada Rabu 20 Desember. Menurut Umam, tidak ada hambatan ideologis maupun politik jika Jokowi dan keluarga merapat ke Golkar. Umam mengatakan pasca hubungan Jokowi dan PDIP renggang, Presiden dan keluarganya memang tampak hangat dengan Golkar. Bahkan sempat beredar kabar bahwa putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka bakal masuk Golkar. Namun Umam berpandangan bahwa Jokowi dan keluarga tidak ingin terburu-buru mengambil langkah politik. Menurut Umam, manuver Jokowi akan bergantung pada dinamika politik ke depan. Umam menduga Jokowi akan cenderung bermain aman. Di sisi lain, Jokowi juga diyakini bakal mencari peluang untuk memperbaiki hubungan dengan PDIP. Menurut Umam, peluang Jokowi rujuk dengan PDIP masih terbuka bergantung pada hasil Pilpres 2024. Umam mengatakan jika hasil Pilpres 2024 Ganjar Mahfud tidak sekompetitif yang dibayangkan, maka disitulah ruang negosiasi PDIP dengan lingkaran Jokowi terjadi. Namun jika konsolidasi antara Jokowi dan PDIP menemui jalan buntu, menurut Umam Jokowi akan berpindah ke Partai Golkar atau Gerindra. Mas, soal dasi kuning kemarin Apa? Dasi kuning kemarin Pak waktu Bapak ke Jepang. Sekarang nggak pakai dasi. Golkar menyebut Bapak nyaman dengan Nyaman Golkar. katanya Pak di Golkar. Sekarang nggak pakai dasi. Ya Pak, terima kasih. Ya? Pak, terima kasih. Apa? Nyaman nggak Pak? Bilang nyaman sama Golkar. Nyaman. Terima kasih Bapak. Apa? Nyaman nggak Pak? Bilang nyaman sama Golkar. Nyaman. Secara belak-belakan Presiden Joko Widodo mengaku nyaman dengan Partai Golkar, bahkan Jokowi menggunakan dasi warna kuning yang tak seperti biasanya digunakan saat melakukan tugas kenegaraan. Pengakuan tersebut membuat ekspresi Menteri Investasi Bahlil Lahadalia berubah drastis. Dikutip dari Kompas.com, Menteri Bahlil mendampingi Jokowi selesai meresmikan jembatan otista di Kota Bogor, Jawa Barat pada Selasa 19 Desember. Ia pun berdiri di belakang Jokowi saat melakukan sesi tanya jawab dengan wartawan. Lantas wartawan meminta tanggapan soal pernyataan Golkar yang menyebut Jokowi nyaman dengan partai berlambang pohon beringin. Pernyataan itu disampaikan Golkar selesai Jokowi menggunakan dasi kuning. Jokowi pun akhirnya mengakui bahwa ia nyaman dengan partai Golkar. Sementara perubahan ekspresi Menteri Bahlil sangat disorot. Semula Menteri Bahlil mengkerutkan keningnya di tengah sorotan sinar matahari, namun saat Jokowi membahas dasi kuning hingga nyaman dengan Golkar, Bahlil tak kuasa menyembunyikan tawanya. Ia pun tampak semeringah mendengar jawaban Jokowi yang nyaman dengan partai tersebut. Terlebih Bahlil merupakan politikus dari Partai Golkar. Dasi kuning kemarin Pak waktu Bapak ke Jepang. Sekarang nggak pakai dasi. Golkar menyebut Bapak nyaman dengan Nyaman Golkar. katanya Pak di Golkar. Sekarang nggak pakai dasi. Ya Pak, terima kasih. Ya? Pak, terima kasih. Apa? Nyaman nggak Pak? Bilang nyaman sama Golkar. Nyaman. Terima kasih Bapak. Belakangan ini muncul rumor bahwa Presiden Joko Widodo akan bergabung dengan Partai Golkar. Hal ini bermula ketika Presiden Jokowi mengenakan dasi warna kuning saat berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember lalu. Penampilan Jokowi yang mencolok itu pun sontak menjadi sorotan. Wartawan sempat menanyakan pada Jokowi perihal dasi kuning ini. Namun jawaban Jokowi kala itu hanya mengambang. Pihak istana sendiri menyatakan dasi kuning dipilih karena Jokowi sempat kesulitan mencari dasi. Terbaru, Jokowi yang ditemui seusai peresmian jembatan otista di Kota Bogor, Jawa Barat pada Selasa 19 Desember mengatakan bahwa dirinya nyaman dengan hubungan yang terjalin dengan Golkar. Rumor soal Jokowi bergabung ke Partai Beringin ini sudah ditanggapi oleh pihak Golkar. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin menyatakan partainya terbuka bila Jokowi ingin bergabung. Menurut Nurul, ada simbiosis mutualisme antara Partai Golkar dan sosok Jokowi. Nurul lantas mengklaim Ketua Umum Erlangga Hartarto selalu menyukseskan program Jokowi seperti penanganan COVID-19, stabilitas ekonomi, dan pembangunan ibu kota Nusantara. Meski begitu, Nurul mengaku belum ada pembicaraan resmi terkait wacana bergabungnya Jokowi ke partai berlambang pohon beringin itu.
Pas soal dasi kuning kemarin Apa? Nasi kuning kemarin Pak waktu Bapak ke Jepang. Sekarang nggak pakai dasi. Bapak menyebut Bapak nyaman dengan Nyaman Golkar. katanya Pak di Golkar. Sekarang nggak pakai dasi. Ya Pak, terima kasih. Ya? Pak, terima kasih. Apa? Nyaman nggak Pak? Bilang nyaman tuh Golkar. Nyaman. Terima kasih Bapak. Ya? Udah? Terima kasih Pak. Hah? Agenda buat besok. Ya, besok pagi ada groundbreaking beberapa dari swasta, juga dari lembaga, dari pemerintah. Saya kira antusias untuk Pas soal dasi kuning kemarin apa? Nasi kuning kemarin Pak waktu Bapak ke Jepang. Sekarang nggak pakai dasi. Bapak menyebut Bapak nyaman dengan Nyaman Golkar. katanya Pak di Golkar. Sekarang nggak pakai dasi. Ya Pak, terima kasih. Ya? Pak, terima kasih. Apa? Nyaman nggak Pak? Ya Pak, terima kasih. Ya? Pak, terima kasih. Apa? Nyaman nggak Pak? Bilang nyaman tuh Golkar. Nyaman. Terima kasih Bapak. Ya? Udah? Terima kasih Pak. Penampilan tak biasa Presiden Joko Widodo menggunakan dasi berwarna kuning menjadi sorotan publik. Pasalnya penggunaan dasi kuning itu dikaitkan dengan hubungan Jokowi dan Partai Golkar. Jokowi pun menjawabnya dengan tertawa. Respon tersebut disampaikan Jokowi saat tanya jawab dengan wartawan seusai meresmikan jembatan Otista di Kota Bogor, Jawa Barat pada Selasa 19 Desember. Awalnya wartawan meminta tanggapan soal pernyataan Golkar yang menyebut Jokowi nyaman dengan partai berlambang pohon beringin. Pernyataan itu disampaikan Golkar seusai Jokowi menggunakan dasi kuning. Adapun penampilan berbeda itu digunakan saat Jokowi bertolak ke Jepang dari Lanut Halim Perdana Kusuma pada Sabtu 16 Desember silam. Mendengar pertanyaan wartawan, Jokowi tersenyum dan langsung memegang bagian dadanya. Ia pun bergurau kepada wartawan bahwa sedang tidak menggunakan dasi. Lantas awak media kembali mempertanyakan soal penggunaan dasi kuning tersebut, termasuk soal perasaan nyaman dengan Partai Golkar. Jokowi pun akhirnya mengakui bahwa ia nyaman dengan partai tersebut. Saat pertama kali mendengar pertanyaan wartawan soal dasi kuning, Menteri Bahlil Lahadalia langsung tersenyum dan tak kuasa menahan tawanya. Diketahui Bahlil sendiri merupakan politikus dari Partai Golkar. Rangkuti, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, menyoroti pendeklarasian dukungan dari PAN dan Golkar kepada Prabowo. Ia pun menilai bahwa sulit untuk tidak menyatakan bahwa pendeklarasian itu tidak ada campur tangan dari Jokowi. Ray lantas pertanyakan mengapa Jokowi tega meninggalkan Ganjar dan PDI Perjuangan. Hal itu diungkapkan oleh Ray dalam keterangannya pada Senin 14 Agustus. Diketahui bahwa Prabowo kini sudah didukung oleh 4 partai besar yakni PKB, Gerindra, PAN, dan Golkar. Ray pun melihat ada 3 hal terkait bergabungnya 4 partai politik tersebut dari sisi PDIP. Menurutnya, sikap PDIP itu terlihat seakan butuh tak butuh pada dukungan pihak lain terkait pencapresan Ganjar Pranowo. Disebutnya pihak PDIP berkutat di kalangan mereka sendiri, sehingga abai pada upaya menarik dukungan politik formal dari partai lain. Oleh sebab itu, kini yang justru mendapat dukungan ialah Prabowo. Kemudian dikatakan Ray, pernyataan-pernyataan yang jelas mengandung sikap negatif publik terhadap Ganjar terus diproduksi. Seperti kata petugas partai yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Ray menilai kata tersebut dianggap tidak strategis disebutkan menjelang Pilpres. Selain itu, sikap Ganjar yang dinilai hanya milik partai dianggap sebagai PDIP yang berhak mengaturnya. Padahal menurut Ray, pemilih membutuhkan capres yang independen daripada didominasi oleh partai. Terkait dengan situasi ini, Ray menilai ada besar kemungkinan PDIP akan berjarak dengan Jokowi. Ray pun menilai bahwa hubungan tak harmonis Jokowi dan PDIP akan terus bertambah dengan kekuatan yang selama ini saling berseberangan. Kita beralih pada berita selanjutnya, Tribuners. Partai Golkar resmi mengusulkan nama Gibran Raka Buming Raka sebagai baca pres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Peresmian itu dilakukan pada acara Rapim Nas Golkar digelar di kantor DPP Golkar Jalan Anggrek Nelly, Jakarta Barat pada Sabtu 21 Oktober 2023. Putusan itu dibacakan langsung oleh Ketua DPP Partai
Partai Golkar Hasan Syadisli. Penyusul relawan Jokowi dari Kawan Milenial atau Kami Jokowi Kalimantan Tengah juga akan menggelar deklarasi dukungan kepada Gibran menjadi cawapres Prabowo di Kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Hal itu diungkap oleh perwakilan inisiator Kami Jokowi Benediktus Papa kepada wartawan pada Sabtu 21 Oktober 2023. Deklarasi Kami Jokowi Kalimantan Tengah sendiri akan diadakan di Kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Deklarasi itu akan diikuti oleh ratusan milenial dan Gen Z se-Kalimantan Tengah. Selain akan bicara figur, deklarasi juga sebagai agenda silaturahmi sekaligus konsolidasi milenial Gen Z Kalteng untuk memenangkan seluruh gagasan-gagasan Jokowi selama ini di pemilu 2024. Terkini menurut Benediktus Papa, dukungan kepada Gibran sebagai cawapres bukan karena anak dari presiden, melainkan lantaran wali kota Solo itu memiliki prestasi sebagai anak muda yang mengemban pimpinan daerah. Perlu diketahui, pada acara sebelumnya di Sulawesi Selatan, ia telah membeberkan pernyataan. Pihaknya telah menegaskan bahwa pada pemilu 2024, pemilih milenial dan Gen Z merupakan penentu. Sehingga pengusulan Gibran sebagai cawapres dipandang momentum untuk mewujudkan kepemimpinan yang diwakili generasi muda. Presiden Joko Widodo saudara disambut tepuk tangan dari kader Golkar kala menyampaikan sambutan bertepatan dengan hari ulang tahun ke-58 Partai Golkar pada Jumat 21 Oktober kemarin. Hal ini seusai Presiden Jokowi 3 kali mengungkap keyakinan pada Partai Golkar pada gelaran Pilpres 2024 mendatang. Presiden Jokowi menghadiri acara puncak peringatan hari ulang tahun ke-58 Partai Golkar yang digelar di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta pada Jumat 21 Oktober. Mengawali sambutannya, Presiden Jokowi mengucapkan selamat atas ulang tahun Partai Golkar. Menurut Presiden, Golkar merupakan partai politik yang sudah matang dan punya pengalaman malang melintang serta banyak makan asam garam dalam perpolitikan Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden meyakini bahwa Partai Golkar akan cermat dalam menentukan calon presiden dan juga wakil presiden 2024. Hanya saja, ucapan keyakinan itu disampaikan Presiden Jokowi hingga 3 kali dan semuanya disambut riuh oleh kader yang hadir. Lebih lanjut, Kepala Negara mengatakan pentingnya memilih pemimpin yang memiliki jam terbang yang tinggi. Hal tersebut terutama dikarenakan situasi dunia saat ini yang penuh dengan ketidakpastian, bahkan diprediksi akan lebih gelap di tahun 2023. Presiden menyebut bahwa saat ini sudah banyak negara yang mengalami krisis dan menjadi pasien dana moneter internasional. Untuk itu, Presiden mendatang harus mempersiapkannya. Oleh sebab itu, saya yakin Saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden 2024. Meskipun tadi saya lihat sudah teriak semua Pak Erlangga Hartarto. Dan saya juga meyakini bahwa yang akan dipilih oleh Partai Golkar, capres maupun cawapres, ini adalah tokoh-tokoh yang benar. Silahkan terjemahkan sendiri.
Karena Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Presiden itu seperti pilot. Penumpangnya banyak sekali, seluruh rakyat Indonesia. Dan Pilpres itu memilih pilot dan co-pilot. Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo mengaku dirinya nyaman dengan Partai Golkar. Momen tersebut disampaikan Jokowi di Bogor pada Selasa, 19/12/2023, saat merespons pernyataan politikus Partai Golkar Rafindra Airlangga tentang dasi kuning. Pengamat menilai bahwa Jokowi memiliki peluang terbuka untuk merapat ke Partai Golkar. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indo Strategik, Ahmad Khairul Umam, Rabu, 20/12/2023. Menurut Umam, tidak ada hambatan ideologis maupun politik jika Jokowi dan keluarga merapat ke Golkar. Peluang Jokowi mendekat ke Golkar tentu terbuka. Praktis tidak ada hambatan ideologis maupun politik jika Jokowi dan keluarganya akan merapat ke Golkar, kata Umam. Umam mengatakan pasca hubungan Jokowi dengan PDIP renggang, Presiden dan keluarganya memang tampak hangat dengan Golkar. Bahkan sempat beredar kabar bahwa putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, bakal masuk Golkar. Namun Umam berpandangan bahwa Jokowi dan keluarganya tidak ingin terburu-buru mengambil langkah politik. Menurut Umam, manuver Jokowi akan bergantung pada dinamika politik ke depan. Sambil wait and see, menanti perkembangan dinamika politik ke depan, supaya tidak memicu serangan politik yang lebih dahsyat dari PDIP, ujarnya. Umam menduga Jokowi akan cenderung bermain aman. Di sisi lain, Jokowi juga diyakini bakal mencari peluang untuk memperbaiki hubungan dengan PDIP. Menurut Umam, peluang Jokowi rujuk dengan PDIP masih terbuka, bergantung pada hasil Pilpres 2024. Umam mengatakan jika hasil Pilpres 2024 Ganjar Mahfud tidak sekompetitif yang dibayangkan, maka disitulah ruang negosiasi PDIP dengan lingkaran Jokowi terjadi. Kemarahan di internal PDIP bisa saja mereda ketika mereka dibenturkan dengan kenyataan hasil Pilpres nanti, terutama jika pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD yang PDIP usung ternyata tidak sekompetitif yang dibayangkan sebelumnya, kata Umam. Disitulah ruang negosiasi PDIP dengan lingkaran Jokowi akan terjadi, tuturnya. Namun, jika konsolidasi antara Jokowi dan PDIP menemui jalan buntu, menurut Umam Jokowi akan berpindah ke Partai Golkar atau Gerindra. Jokowi bisa menjadikan Gerindra sebagai opsi sebagai trade-off, kompensasi, dengan Prabowo jika ia terpilih sebagai presiden mendatang, kata Umam. Baru-baru ini Presiden Joko Widodo mengaku dirinya nyaman dengan Partai Golkar. Momen tersebut disampaikan Jokowi di Bogor pada Selasa 19 Desember saat merespon pernyataan dari politikus Partai Golkar Rafindra Airlangga tentang dasi kuning. Pengamat politik menilai bahwa Jokowi memiliki peluang terbuka untuk merapat ke Partai Golkar. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam pada Rabu 20 Desember. Menurut Umam, tidak ada hambatan ideologis maupun politik jika Jokowi dan keluarga merapat ke Golkar. Umam mengatakan pasca hubungan Jokowi dan PDIP renggang, Presiden dan keluarganya memang tampak hangat dengan Golkar. Bahkan sempat beredar kabar bahwa putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, bakal masuk Golkar. Namun Umam berpandangan bahwa Jokowi dan keluarga tidak ingin terburu-buru mengambil langkah politik. Menurut Umam, manuver Jokowi akan bergantung pada dinamika politik ke depan. Umam menduga Jokowi akan cenderung bermain aman. Di sisi lain, Jokowi juga diyakini bakal mencari peluang untuk memperbaiki hubungan dengan PDIP. Menurut Umam, peluang Jokowi rujuk dengan PDIP masih terbuka bergantung pada hasil Pilpres 2024. Umam mengatakan jika hasil Pilpres 2024 Ganjar Mahfud tidak sekompetitif yang dibayangkan, maka disitulah ruang negosiasi PDIP dengan lingkaran Jokowi terjadi. Namun jika konsolidasi antara Jokowi dan PDIP menemui jalan buntu, menurut Umam Jokowi akan berpindah ke Partai Golkar atau Gerindra. Masalah dasi kuning kemarin Apa? Dasi kuning kemarin Pak waktu Bapak ke Jepang. Sekarang nggak pakai dasi. Golkar menyebut Bapak nyaman dengan Nyaman Golkar. katanya Pak di Golkar. Sekarang nggak pakai dasi. Ya Pak, terima kasih. Ya? Pak, terima kasih. Apa? Nyaman nggak Pak? Bilang nyaman sama Golkar. Nyaman. Terima kasih Bapak. Apa? Nyaman nggak Pak? Bilang nyaman sama Golkar. Nyaman.
Secara belak-belakan Presiden Joko Widodo mengaku nyaman dengan Partai Golkar, bahkan Jokowi menggunakan dasi warna kuning yang tak seperti biasanya digunakan saat melakukan tugas kenegaraan. Pengakuan tersebut membuat ekspresi Menteri Investasi Bahlil Lahadalia berubah drastis. Dikutip dari Kompas.com, Menteri Bahlil mendampingi Jokowi selesai meresmikan jembatan otista di Kota Bogor, Jawa Barat pada Selasa 19 Desember. Ia pun berdiri di belakang Jokowi saat melakukan sesi tanya jawab dengan wartawan. Lantas wartawan meminta tanggapan soal pernyataan Golkar yang menyebut Jokowi nyaman dengan partai berlambang pohon beringin. Pernyataan itu disampaikan Golkar seusai Jokowi menggunakan dasi kuning. Jokowi pun akhirnya mengakui bahwa ia nyaman dengan partai Golkar. Sementara perubahan ekspresi Menteri Bahlil sangat disorot. Semula Menteri Bahlil mengkerutkan keningnya di tengah sorotan sinar matahari, namun saat Jokowi membahas dasi kuning hingga nyaman dengan Golkar, Bahlil tak kuasa menyembunyikan tawanya. Ia pun tampak semeringah mendengar jawaban Jokowi yang nyaman dengan partai tersebut. Terlebih Bahlil merupakan politikus dari Partai Golkar. Dasi kuning kemarin Pak waktu Bapak ke Jepang. Sekarang nggak pakai dasi. Golkar menyebut Bapak nyaman dengan Nyaman Golkar. katanya Pak di Golkar. Sekarang nggak pakai dasi. Ya Pak, terima kasih. Ya? Pak, terima kasih. Apa? Nyaman nggak Pak? Bilang nyaman sama Golkar. Nyaman. Terima kasih Bapak. Belakangan ini muncul rumor bahwa Presiden Joko Widodo akan bergabung dengan Partai Golkar. Hal ini bermula ketika Presiden Jokowi mengenakan dasi warna kuning saat berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember lalu. Penampilan Jokowi yang mencolok itu pun sontak menjadi sorotan. Wartawan sempat menanyakan pada Jokowi perihal dasi kuning ini. Namun jawaban Jokowi kala itu hanya mengambang. Pihak istana sendiri menyatakan dasi kuning dipilih karena Jokowi sempat kesulitan mencari dasi. Terbaru, Jokowi yang ditemui seusai peresmian jembatan otista di Kota Bogor, Jawa Barat pada Selasa 19 Desember mengatakan bahwa dirinya nyaman dengan hubungan yang terjalin dengan Golkar. Rumor soal Jokowi bergabung ke Partai Beringin ini sudah ditanggapi oleh pihak Golkar. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin menyatakan partainya terbuka bila Jokowi ingin bergabung. Menurut Nurul, ada simbiosis mutualisme antara Partai Golkar dan sosok Jokowi. Nurul lantas mengklaim Ketua Umum Erlangga Hartarto selalu menyukseskan program Jokowi seperti penanganan COVID-19, stabilitas ekonomi, dan pembangunan ibu kota Nusantara. Meski begitu, Nurul mengaku belum ada pembicaraan resmi terkait wacana bergabungnya Jokowi ke partai berlambang pohon beringin itu. Pas soal dasi kuning kemarin Apa? Dasi kuning kemarin Pak waktu Bapak ke Jepang. Sekarang nggak pakai dasi. Golkar menyebut Bapak nyaman dengan Nyaman Golkar. katanya Pak di Golkar. Sekarang nggak pakai dasi. Ya Pak, terima kasih. Ya? Pak, terima kasih. Apa? Nyaman nggak Pak? Bilang nyaman sama Golkar. Nyaman. Terima kasih Bapak. Ya? Udah? Terima kasih Pak. Hah? Agenda buat besok. Ya, besok pagi ada groundbreaking beberapa dari swasta, juga dari lembaga, dari pemerintah. Saya kira antusias untuk mereka. Pas soal dasi kuning kemarin Apa? Dasi kuning kemarin Pak waktu Bapak ke Jepang. Sekarang nggak pakai dasi. Golkar menyebut Bapak nyaman dengan Nyaman Golkar. katanya Pak di Golkar. Sekarang nggak pakai dasi. Ya Pak, terima kasih. Ya? Pak, terima kasih. Apa? Nyaman nggak Pak? Ya Pak, terima kasih. Ya? Pak, terima kasih. Apa? Nyaman nggak Pak? Bilang nyaman sama Golkar. Nyaman. Terima kasih Bapak. Ya? Udah? Terima kasih Pak. Penampilan tak biasa Presiden Joko Widodo menggunakan dasi berwarna kuning menjadi sorotan publik. Pasalnya penggunaan dasi kuning itu dikaitkan dengan hubungan Jokowi dan Partai Golkar. Jokowi pun menjawabnya dengan tertawa. Respon tersebut disampaikan Jokowi saat tanya jawab dengan wartawan seusai meresmikan jembatan otista di Kota Bogor, Jawa Barat pada Selasa 19 Desember. Awalnya wartawan meminta tanggapan soal pernyataan Golkar yang menyebut Jokowi nyaman dengan partai berlambang pohon beringin. Pernyataan itu disampaikan Golkar seusai Jokowi menggunakan dasi kuning. Adapun penampilan berbeda itu digunakan saat Jokowi bertolak ke Jepang dari Lanut Halim Perdana Kusuma pada Sabtu 16 Desember silam. Mendengar pertanyaan wartawan, Jokowi tersenyum dan langsung memegang bagian dadanya. Ia pun bergurau kepada wartawan bahwa sedang tidak menggunakan dasi. Lantas awak media kembali mempertanyakan soal penggunaan dasi kuning tersebut, termasuk soal perasaan nyaman dengan Partai Golkar. Jokowi pun akhirnya mengakui bahwa ia nyaman dengan partai tersebut.
Saat pertama kali mendengar pertanyaan wartawan soal dasi kuning, Menteri Bahlil Lahadalia langsung tersenyum dan tak kuasa menahan tawanya. Diketahui Bahlil sendiri merupakan politikus dari Partai Golkar. Rangkuti, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, menyoroti pendeklarasian dukungan dari PAN dan Golkar kepada Prabowo. Ia pun menilai bahwa sulit untuk tidak menyatakan bahwa pendeklarasian itu tidak ada campur tangan dari Jokowi. Ray lantas pertanyakan mengapa Jokowi tega meninggalkan Ganjar dan PDI Perjuangan. Hal itu diungkapkan oleh Ray dalam keterangannya pada Senin 14 Agustus. Diketahui bahwa Prabowo kini sudah didukung oleh 4 partai besar yakni PKB, Gerindra, PAN, dan Golkar. Ray pun melihat ada 3 hal terkait bergabungnya 4 partai politik tersebut dari sisi PDIP. Menurutnya, sikap PDIP itu terlihat seakan butuh tak butuh pada dukungan pihak lain terkait pencapresan Ganjar Pranowo. Disebutnya pihak PDIP berkutat di kalangan mereka sendiri, sehingga abai pada upaya menarik dukungan politik formal dari partai lain. Oleh sebab itu, kini yang justru mendapat dukungan ialah Prabowo. Kemudian dikatakan Ray, pernyataan-pernyataan yang jelas mengandung sikap negatif publik terhadap Ganjar terus diproduksi. Seperti kata petugas partai yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Ray menilai kata tersebut dianggap tidak strategis disebutkan menjelang Pilpres. Selain itu, sikap Ganjar yang dinilai hanya milik partai dianggap sebagai PDIP yang berhak mengaturnya. Padahal menurut Ray, pemilih membutuhkan capres yang independen daripada didominasi oleh partai. Terkait dengan situasi ini, Ray menilai ada besar kemungkinan PDIP akan berjarak dengan Jokowi. Ray pun menilai bahwa hubungan tak harmonis Jokowi dan PDIP akan terus bertambah dengan kekuatan yang selama ini saling berseberangan. Kita beralih pada berita selanjutnya, Tribuners. Partai Golkar resmi mengusulkan nama Gibran Raka Buming Raka sebagai baca pres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Peresmian itu dilakukan pada acara Rapim Nas Golkar digelar di kantor DPP Golkar Jalan Anggrek Nelly, Jakarta Barat pada Sabtu 21 Oktober 2023. Putusan itu dibacakan langsung oleh Ketua DPP Partai Golkar Hasan Syadisli. Penyusul relawan Jokowi dari Kawan Milenial atau Kami Jokowi Kalimantan Tengah juga akan menggelar deklarasi dukungan kepada Gibran menjadi cawapres Prabowo di kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Hal itu diungkap oleh perwakilan inisiator Kami Jokowi Benediktus Papa kepada wartawan pada Sabtu 21 Oktober 2023. Deklarasi Kami Jokowi Kalimantan Tengah sendiri akan diadakan di kota Palangkaraya pada Minggu 22 Oktober 2023. Deklarasi itu akan diikuti oleh ratusan milenial dan Gen Z se-Kalimantan Tengah. Selain akan bicara figur, deklarasi juga sebagai agenda silaturahmi sekaligus konsolidasi milenial Gen Z Kalteng untuk memenangkan seluruh gagasan-gagasan Jokowi selama ini di pemilu 2024. Terkini menurut Benediktus Papa, dukungan kepada Gibran sebagai cawapres bukan karena anak dari presiden, melainkan lantaran wali kota Solo itu memiliki prestasi sebagai anak muda yang mengemban pimpinan daerah. Perlu diketahui, pada acara sebelumnya di Sulawesi Selatan, ia telah membeberkan pernyataan. Pihaknya telah menegaskan bahwa pada pemilu 2024, pemilih milenial dan Gen Z merupakan penentu, sehingga pengusulan Gibran sebagai cawapres dipandang momentum untuk mewujudkan kepemimpinan yang diwakili generasi muda. Presiden Joko Widodo saudara disambut tepuk tangan dari kader Golkar kala menyampaikan sambutan bertepatan dengan hari ulang tahun ke-58 Partai Golkar pada Jumat 21 Oktober kemarin. Hal ini seusai Presiden Jokowi 3 kali mengungkap keyakinan pada Partai Golkar pada gelaran Pilpres 2024 mendatang. Presiden Jokowi menghadiri acara puncak peringatan hari ulang tahun ke-58 Partai Golkar yang digelar di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta pada Jumat 21 Oktober. Mengawali sambutannya, Presiden Jokowi mengucapkan selamat atas ulang tahun Partai Golkar.
Menurut Presiden, Golkar merupakan partai politik yang sudah matang dan punya pengalaman malang melintang serta banyak makan asam garam dalam perpolitikan Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden meyakini bahwa Partai Golkar akan cermat dalam menentukan calon presiden dan juga wakil presiden 2024. Hanya saja, ucapan keyakinan itu disampaikan Presiden Jokowi hingga 3 kali dan semuanya disambut riuh oleh kader yang hadir. Lebih lanjut, Kepala Negara mengatakan pentingnya memilih pemimpin yang memiliki jam terbang yang tinggi. Hal tersebut terutama dikarenakan situasi dunia saat ini yang penuh dengan ketidakpastian, bahkan diprediksi akan lebih gelap di tahun 2023. Presiden menyebut bahwa saat ini sudah banyak negara yang mengalami krisis dan menjadi pasien dana moneter internasional. Untuk itu, Presiden mendatang harus mempersiapkannya. Oleh sebab itu, saya yakin saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden 2024. Meskipun tadi saya lihat sudah teriak semua Pak Erlangga Hartarto. Dan saya juga meyakini bahwa yang akan dipilih oleh Partai Golkar, capres maupun cawapres, ini adalah tokoh-tokoh yang benar. Silahkan terjemahkan sendiri. Karena Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Presiden itu seperti pilot. Penumpangnya banyak sekali, seluruh rakyat Indonesia. Dan Pilpres itu memilih pilot dan co-pilot. Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo mengaku dirinya nyaman dengan Partai Golkar. Momen tersebut disampaikan Jokowi di Bogor pada Selasa, 19/12/2023, saat merespons pernyataan politikus Partai Golkar Rafindra Airlangga tentang dasi kuning. Pengamat menilai bahwa Jokowi memiliki peluang terbuka untuk merapat ke Partai Golkar. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indo Strategik, Ahmad Khairul Umam, Rabu, 20/12/2023. Menurut Umam, tidak ada hambatan ideologis maupun politik jika Jokowi dan keluarga merapat ke Golkar. Peluang Jokowi mendekat ke Golkar tentu terbuka. Praktis tidak ada hambatan ideologis maupun politik jika Jokowi dan keluarganya akan merapat ke Golkar, kata Umam. Umam mengatakan pasca hubungan Jokowi dengan PDIP renggang, Presiden dan keluarganya memang tampak hangat dengan Golkar. Bahkan sempat beredar kabar bahwa putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, bakal masuk Golkar. Namun Umam berpandangan bahwa Jokowi dan keluarganya tidak ingin terburu-buru mengambil langkah politik. Menurut Umam, manuver Jokowi akan bergantung pada dinamika politik ke depan. Sambil wait and see, menanti perkembangan dinamika politik ke depan, supaya tidak memicu serangan politik yang lebih dahsyat dari PDIP, ujarnya. Umam menduga Jokowi akan cenderung bermain aman. Di sisi lain, Jokowi juga diyakini bakal mencari peluang untuk memperbaiki hubungan dengan PDIP. Menurut Umam, peluang Jokowi rujuk dengan PDIP masih terbuka, bergantung pada hasil Pilpres 2024. Umam mengatakan jika hasil Pilpres 2024 Ganjar Mahfud tidak sekompetitif yang dibayangkan, maka disitulah ruang negosiasi PDIP dengan lingkaran Jokowi terjadi. Kemarahan di internal PDIP bisa saja mereda ketika mereka dibenturkan dengan kenyataan hasil Pilpres nanti, terutama jika pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD
yang PDIP usung ternyata tidak sekompetitif yang dibayangkan sebelumnya, kata Umam. Disitulah ruang negosiasi PDIP dengan lingkaran Jokowi akan terjadi, tuturnya. Namun, jika konsolidasi antara Jokowi dan PDIP menemui jalan buntu, menurut Umam Jokowi akan berpindah ke Partai Golkar atau Gerindra. Jokowi bisa menjadikan Gerindra sebagai opsi sebagai trade-off, kompensasi, dengan Prabowo jika ia terpilih sebagai presiden mendatang, kata Umam. Baru-baru ini Presiden Joko Widodo mengaku dirinya nyaman dengan Partai Golkar. Momen tersebut disampaikan Jokowi di Bogor pada Selasa 19 Desember saat merespon pernyataan dari politikus Partai Golkar Rafindra Airlangga tentang dasi kuning. Pengamat politik menilai bahwa Jokowi memiliki peluang terbuka untuk merapat ke Partai Golkar. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indro Strategik Ahmad Khairul Umam pada Rabu 20 Desember. Menurut Umam, tidak ada hambatan ideologis maupun politik jika Jokowi dan keluarga merapat ke Golkar. Umam mengatakan pasca hubungan Jokowi dan PDIP renggang, Presiden dan keluarganya memang tampak hangat dengan Golkar. Bahkan sempat beredar kabar bahwa putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka bakal masuk Golkar. Namun Umam berpandangan bahwa Jokowi dan keluarga tidak ingin terburu-buru mengambil langkah politik. Menurut Umam, manuver Jokowi akan bergantung pada dinamika politik ke depan. Umam menduga Jokowi akan cenderung bermain aman. Di sisi lain, Jokowi juga diyakini bakal mencari peluang untuk memperbaiki hubungan dengan PDIP. Menurut Umam, peluang Jokowi rujuk dengan PDIP masih terbuka bergantung pada hasil Pilpres 2024. Umam mengatakan jika hasil Pilpres 2024 Ganjar Mahfud tidak sekompetitif yang dibayangkan, maka disitulah ruang negosiasi PDIP dengan lingkaran Jokowi terjadi. Namun jika konsolidasi antara Jokowi dan PDIP menemui jalan buntu, menurut Umam Jokowi akan berpindah ke Partai Golkar atau Gerindra. Soal dasi kuning kemarin Apa? Dasi kuning kemarin Pak waktu Bapak ke Jepang. Sekarang nggak pakai dasi. Tapi menyebut Bapak nyaman katanya Pak di Golkar. Sekarang nggak pakai dasi. Ya Pak, terima kasih. Ya? Pak, terima kasih. Apa? Nyaman nggak Pak? Nyaman. Terima kasih Bapak. Apa? Nyaman nggak Pak? Nyaman. Secara belak-belakan Presiden Joko Widodo mengaku nyaman dengan Partai Golkar, bahkan Jokowi menggunakan dasi warna kuning yang tak seperti biasanya digunakan saat melakukan tugas kenegaraan. Pengakuan tersebut membuat ekspresi Menteri Investasi Bahlil Lahadalia berubah drastis. Dikutip dari Kompas.com, Menteri Bahlil mendampingi Jokowi selesai meresmikan jembatan otista di Kota Bogor, Jawa Barat pada Selasa 19 Desember. Ia pun berdiri di belakang Jokowi saat melakukan sesi tanya jawab dengan wartawan. Lantas wartawan meminta tanggapan soal pernyataan Golkar yang menyebut Jokowi nyaman dengan partai berlambang pohon beringin. Pernyataan itu disampaikan Golkar selesai Jokowi menggunakan dasi kuning. Jokowi pun akhirnya mengakui bahwa ia nyaman dengan Partai Golkar. Sementara perubahan ekspresi Menteri Bahlil sangat disorot. Semula Menteri Bahlil mengkerutkan keningnya di tengah sorotan sinar matahari, namun saat Jokowi membahas dasi kuning hingga nyaman dengan Golkar, Bahlil tak kuasa menyembunyikan tawanya. Ia pun tampak semeringah mendengar jawaban Jokowi yang nyaman dengan partai tersebut. Terlebih Bahlil merupakan politikus dari Partai Golkar. Dasi kuning kemarin Pak waktu Bapak ke Jepang. Sekarang nggak pakai dasi. Tapi menyebut Bapak nyaman katanya Pak di Golkar. Sekarang nggak pakai dasi. Ya Pak, terima kasih. Ya? Pak, terima kasih. Apa? Nyaman nggak Pak? Nyaman. Terima kasih Bapak. Belakangan ini muncul rumor bahwa Presiden Joko Widodo akan bergabung dengan Partai Golkar. Hal ini bermula ketika Presiden Jokowi mengenakan dasi warna kuning saat berangkat ke Tokyo, Jepang pada Sabtu 16 Desember lalu. Penampilan Jokowi yang mencolok itu pun sontak menjadi sorotan. Wartawan sempat menanyakan pada Jokowi perihal dasi kuning ini. Namun jawaban Jokowi kala itu hanya mengambang. Pihak istana sendiri menyatakan dasi kuning dipilih karena Jokowi sempat kesulitan mencari dasi. Terbaru, Jokowi yang ditemui seusai peresmian jembatan otista di Kota Bogor, Jawa Barat pada Selasa 19 Desember mengatakan bahwa dirinya nyaman dengan hubungan yang terjalin dengan Golkar. Rumor soal Jokowi bergabung ke Partai Beringin ini sudah ditanggapi oleh pihak Golkar. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin menyatakan partainya terbuka bila Jokowi ingin bergabung. Menurut Nurul, ada simbiosis mutualisme antara Partai Golkar dan sosok Jokowi.
Nurul lantas mengklaim Ketua Umum Erlangga Hartarto selalu menyukseskan program Jokowi seperti penanganan COVID-19, stabilitas ekonomi, dan pembangunan ibu kota Nusantara. Meski begitu, Nurul mengaku belum ada pembicaraan resmi terkait wacana bergabungnya Jokowi ke partai berlambang pohon beringin itu. Mas, soal dasi kuning kemarin Apa? Nasi kuning kemarin Pak waktu Bapak ke Jepang. Sekarang nggak pakai dasi. Tapi kan menyebut Bapak nyaman dengan nyaman Golkar. katanya Pak di Golkar. Sekarang nggak pakai dasi. Ya Pak, terima kasih. Ya? Pak, terima kasih. Apa? Nyaman nggak Pak? Bilang nyaman tuh. Nyaman. Terima kasih Bapak. Ya? Ya, terima kasih Pak. Hah? Agenda buat besok. Ya, besok pagi ada groundbreaking beberapa dari swasta, juga dari lembaga, dari pemerintah. Saya kira antusias untuk mereka. Mas, soal dasi kuning kemarin Apa? Nasi kuning kemarin Pak waktu Bapak ke Jepang. Sekarang nggak pakai dasi. Tapi kan menyebut Bapak nyaman dengan nyaman Golkar. katanya Pak di Golkar. Sekarang nggak pakai dasi. Ya Pak, terima kasih. Ya? Pak, terima kasih. Apa? Nyaman nggak Pak? Ya Pak, terima kasih. Ya? Pak, terima kasih. Apa? Nyaman nggak Pak? Bilang nyaman tuh. Nyaman. Terima kasih Bapak. Ya? Ya, terima kasih Pak. Penampilan tak biasa Presiden Joko Widodo menggunakan dasi berwarna kuning menjadi sorotan publik. Pasalnya penggunaan dasi kuning itu dikaitkan dengan hubungan Jokowi dan Partai Golkar. Jokowi pun menjawabnya dengan tertawa. Respon tersebut disampaikan Jokowi saat tanya jawab dengan wartawan seusai meresmikan jembatan Otista di Kota Bogor, Jawa Barat pada Selasa 19 Desember. Awalnya wartawan meminta tanggapan soal pernyataan Golkar yang menyebut Jokowi nyaman dengan partai berlambang pohon beringin. Pernyataan itu disampaikan Golkar seusai Jokowi menggunakan dasi kuning. Adapun penampilan berbeda itu digunakan saat Jokowi bertolak ke Jepang dari Lanut Halim Perdana Kusuma pada Sabtu 16 Desember silam. Mendengar pertanyaan wartawan, Jokowi tersenyum dan langsung memegang bagian dadanya. Ia pun bergurau kepada wartawan bahwa sedang tidak menggunakan dasi. Lantas awak media kembali mempertanyakan soal penggunaan dasi kuning tersebut, termasuk soal perasaan nyaman dengan Partai Golkar. Jokowi pun akhirnya mengakui bahwa ia nyaman dengan partai tersebut. Saat pertama kali mendengar pertanyaan wartawan soal dasi kuning, Menteri Bahlil Lahadalia langsung tersenyum dan tak kuasa menahan tawanya. Diketahui Bahlil sendiri merupakan politikus dari Partai Golkar.